Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Bersama dengan saya, Bu Vinda. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih tentang statistika, yaitu part terakhir dengan kompetensi dasar, yakni menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Pada video kali ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data. Apa saja ukuran penyebaran data itu? Yaitu yang pertama adalah jangkauan interkuartil, simpangan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varians, simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama yaitu jangkauan interkuartil atau hamparan, yaitu disimbolkan dengan huruf H kapital. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 adalah kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah. Jadi jangkauan interkuartil yaitu kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Untuk simpangan kuartil atau rentangan semi antar kuartil disimbolkan dengan QD. Rumus QD yaitu setengah kali H atau hamparan sama dengan setengah kali kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Simpangan rata-rata atau disimbolkan dengan SR. Nah, SR di sini dicari untuk mengetahui seberapa jauh suatu nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Jadi di sini untuk simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N dimutlak XI dikurangi rata-rata X. Jadi XI untuk data tunggal yaitu nilai setiap datanya, nilai data dikurangi rata-rata. Untuk data kelompok simpangan rata-ratanya yaitu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI dikurangi X rata-ratanya dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Jadi XI untuk data kelompok adalah TT-nya atau titik tengahnya. Yang keempat, ragam atau varians disimbolkan dengan S kuadrat. Ragam varians untuk data tunggal yaitu X kuadrat sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurangi X rata-ratanya dikuadratkan. Ragam atau varians data berkelompok yaitu X2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI dikurangi X dikuadratkan dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Jadi kalau varians ini dikuadratkan ya, kalau simpangan rata-rata dimutlak. Yang kelima, simpangan baku atau standar deviasi. Di sini disimbolkan dengan S. Nah, standar deviasi atau simpangan baku ini digunakan untuk menjelaskan kesamaan data dari suatu kelompok data. Jadi, di sini kalau S-nya sama dengan 0, maka semua nilai dari himpunan itu adalah sama. Ya. Itu. Jadi rumus S adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat di sini adalah varians atau ragam ya. Yang keenam, koefisien variasi atau disimbolkan dengan KV. KV adalah rumusnya S dibagi X dikali 100%.
Jadi S-nya di sini adalah simpangan baku, X-nya adalah rata-rata hitung. Contoh yang pertama, diketahui data yaitu 655255674. Tentukan simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Nah, karena yang ditanyakan adalah kuartil, maka kita perlu mengurutkan datanya. Kita tentukan Q1 dan Q3-nya. Jadi kita bagi dua datanya. Jadi di sini ada Q2 atau medianya. Kemudian, nah, sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data. Jadi Q1-nya ada di antara 4 dan 5, Q3-nya ada di antara 6. Kita masukkan Q1 adalah rata-rata dari 4 dan 5, yaitu 4,5. Q3 itu ada di antara 6, jadi rata-ratanya 6. Nah, sehingga simpangan kuartil adalah Q3, yaitu setengah kali Q3 dikurangi Q1. Q3-nya adalah 6, Q1-nya 4,5. Jadi Q3-nya atau simpangan kuartilnya 0,75. Nah, kemudian kita cari simpangan rata-ratanya. Sebelum mencari simpangan rata-rata, kita mencari rata-rata datanya dulu. Kita jumlahkan semua nilainya. Rata-ratanya adalah 5 dan jumlah datanya N-nya adalah 8. Jadi 1 per N 1 per 8. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI dikurangi X, jadi rata-ratanya. Jadi yang pertama, nilai pertama adalah 2 dikurangi rata-ratanya 5, ditambah nilai selanjutnya 4 dikurangi 5, kemudian dimutlak sampai seterusnya. Yang terakhir 7 min 5. Kita jumlah, nah dimutlak berarti harus positif semua. Totalnya adalah 1/8 kali 7, yaitu 0,875. Itu simpangan rata-ratanya. Contoh yang kedua, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Oke, di sini adalah data yang ada di video sebelumnya, ya. Jadi sudah ditemukan bahwa rata-ratanya adalah 6,65. Nah, cara perhitungannya bisa dilihat di video yang ada materi rata-rata. Nah, di sini untuk tabel yang ungu muda, ini tabel yang ditambahkan ya. Jadi untuk menghitung supaya cepat, kita buat tabelnya. Nah, untuk yang pertama kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Kita perlu mencari XI min X di mutlak. Jadi XI-nya kita ambil dari 4, kemudian X mutlaknya kita ambil dari 6,65. Jadi 4 dikurangi 6,65 yaitu 2,65. 5 dikurangi 6,65 yaitu 1,65. 6 dikurangi 6,65
0,65. 7 dikurangi 6,65, 0,35. Seterusnya dengan cara yang sama. Nah, kemudian datanya yang sudah kita peroleh tadi kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 2 kali 2,65, 0,3. Nah, setelah itu kita jumlah semua datanya. FI dikali XI min X ini, yaitu jumlah semuanya 25,7. Jadi kita masukkan ke sini. FI dikali XI min X, datanya jumlahnya 25,7 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 20. Jadi hasilnya adalah 1,285. Atau kalau mau dibulatkan itu 1,29, karena di sini 5 jadi 8-nya nambah 1. Selanjutnya untuk ragam. Nah, karena ragam adalah bentuk kuadrat, jadi kita kuadratkan yang tadi kita peroleh 2,65 kita kuadratkan ya. Ini 7,02. 1,6 kita kuadratkan 2,72. Seterusnya kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 7,02 dikali 2, 2,72 kita kalikan 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan FI dikali XI min X kuadrat ini. Jumlahnya 46,57. Kita masukkan ke rumus. Jumlahnya 46,57 dibagi frekuensinya 20, jadi 2,3285. Kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, 2,33. 2-nya nambah 1 karena di belakangnya 8. Terakhir, simpangan baku adalah S, yaitu akar dari S kuadrat. S kuadratnya 2,33, jadi akar 2,33 yaitu 1,53. Contoh yang ketiga, tentukan simpangan rata-rata dan standar deviasinya. Nah, di sini ada data kelompok. Nah, data kelompok ini diambil dari video-video sebelumnya, soal-soal sebelumnya. Jadi sudah ditentukan rata-ratanya, yakni 74,5. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang rata-rata untuk data kelompok. XI-nya juga sudah ada. XI di sini adalah TT atau tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya 50 ditambah 59 dibagi 2, atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sudah ketemu, tinggal mencari mutlak XI min X nya. Jadi XI nya itu adalah 54,5, X nya rata-ratanya 74,5. Jadi 54,5 dikurangi 74,5 yaitu 20. 64,5 dikurangi 74,5 10. 74,5 dikurangi 74,5 0. 84,5 dikurangi 74,5 10. 94,5 dikurangi 74,5 20. Kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 20 kali 3 dan seterusnya. Kita total semuanya yaitu 200. Jadi di sini simpangan rata-ratanya 200 dibagi 20. Frekuensinya ada 20 jadi 10. Simpangan rata-ratanya 10. Selanjutnya
ragam. Nah, xi min x kuadrat kita ambil dari yang tadi, yaitu 20 kita kuadratkan jadi 400, 10 kita kuadratkan 100, kita kalikan dengan frekuensinya. 400 kali 3, kita total semuanya yaitu 3200. Jadi ragamnya ke 1200 dibagi frekuensinya 20 ya, 160. Jadi yang ditanyakan adalah simpangan bakunya atau standar deviasi adalah akar dari 160, yaitu 12,65. Contoh keempat, lampu merek A rata-rata dapat dipakai 3.800 jam dengan simpangan baku 800 jam. Sedangkan lampu merek B dapat dipakai rata-rata selama 4.500 jam dengan simpangan baku 1.200 jam. Dari data di atas, merek lampu manakah yang dipakai? Nah, di sini kita bisa menggunakan koefisien variasi. Jadi kita bandingkan koefisien variasinya. Semakin kecil koefisien variasi, maka dia semakin bagus. Untuk merek A, KVA, jadi rata-rata simpangan bakunya dibagi rata-rata dikali dengan 100%. Yang koefisien variasi B juga sama, simpangan bakunya dibagi rata-ratanya. Simpangan baku untuk merek A 800, rata-ratanya 3.800. 1,05%. Simpangan baku untuk merek B 1.200, rata-ratanya 4.500 dikali 100%, yaitu 26,67%. Nah, berdasarkan perhitungan ini berarti merek A, ini lampu ya, A lebih baik dari lampu merek B karena di sini alasannya koefisien variasi A itu kurang dari koefisien variasi B. Jadi 2,05 itu kurang dari 26,67. Jadi yang lebih baik adalah yang merek A. Demikian penjelasan materi dan contoh yang dapat diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucap dan tulisan. Semoga penjelasan tadi dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini, klik like, dan supaya tidak ketinggalan video materi selanjutnya, klik subscribe serta bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar matematika. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.